apakah mimpi itu bisa menjadi sebuah hujah, bisa menjadi sebuah argumentasi untuk menetapkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang berbahagia, saudara-saudara bangsa dan setanah air, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Abdul Aziz Yazuli di channel ini. Melihat dan membaca artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin yang berjudul Nasab Ba'alawi Diisbat Mimpi-Mimpi. Dan itu bisa dibaca di beberapa website. Yang pada intinya adalah Kiai Haji Imaduddin itu mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu kitab Al-Ghurar, dan lengkapnya judul ini adalah Ghurarul Baha'idhawi wa Duraru Al-Jamalil Badi'il Bahi, karya dari Al-Imam Muhammad bin Ali bin Alwi Khirit Ba'alawi, dan beliau meninggal pada tahun 960 Hijriah. Sedikit membahas tentang biografi dari pengarang dari kitab Al-Ghurar, Ghurarul Baha'idhawi, di mana Syekh Muhammad bin Ali Khirit itu dikenal sebagai seorang ahli hadis di masanya, dikenal sebagai seorang ulama dan juga seorang ahli fikih, di mana nama beliau itu adalah Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad dan seterusnya, di mana beliau adalah seorang ulama yang terkenal di masanya, dan guru-guru beliau itu pun cukup banyak. Di antaranya adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yaitu yang menyusun kitab Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Ali, Syekh Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, yang punya kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Asy-Syarif. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdurrahman Bal-Faqih Al-Asqa, Syekh Abdullah Abdurrahman Bal-Hajj Bafadal, dan ini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal ini adalah pengarang penyusun kitab dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang kemudian oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami disyarahi di dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim atau Al-Manhajul Qawim. Kemudian salah satu guru beliau juga, guru dari Syekh Muhammad Ali Khirit ini adalah Syekh Husain bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan Al-Hafidh Ad-Daiba, Ibnu Daiba, Wal-Hafidh Yahya Al-Amiri, kemudian Syekh Ahmad bin Umar Al-Muzajjad, kemudian Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, dan masih banyak lagi. Kemudian sedikit kita bahas ya mengenai referensi-referensi yang digunakan di dalam kitab ini. Itu diantaranya adalah apa yang disampaikan ya di dalam muqaddimah kitab ini, di mana musannif itu sendiri mengatakan wa'tamatu fi dzikrihim wa takhrijil fuqaha'i wal ulama'i minhum ala tarikh wa tabaqat wal mu'jamat. Di mana saya itu menyandarkan atau bersandar dalam penyebutan biografi-biografi dari ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam kitab ini, berasalkan dari ulama ahli fikih, kemudian ulama-ulama sesuai dengan sejarah dan tabaqat dan mu'jam. Yang pertama adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah, dan ini adalah karya dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian kitab Fathullah Ar-Rahimir Rahman, itu karya dari Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Hamra. Kemudian kitab At-Tuhfatun Nuraniyah, karya dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir di manaqib Syekh Abdullah bin Abu Bakar Alawi. Kemudian dari kitab Al-Juz'ul Syarif fi Tahkimil Munif. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan versi cetakannya, di mana kalau versi cetak itu Al-Juz'ul Syarif fi Al-Juz'ul Latif fi Tahkimil Syarif, itu karya dari Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Dan juga dari kitab Al-Yaqutus Samin wa Qutu Qalbil Fatinil Laqin. Kemudian juga dari Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, yaitu kitab Al-Jawharus Syafaf fi Manaqib As-Sadah Al-Ashraf. Nah, ini adalah beberapa referensi ya, berarti ada 6 ya kurang lebih. Ada 6 kitab atau 6 referensi yang digunakan di dalam penyusunan kitab ini. Lalu kemudian ya, yang kalau kita kaitkan dengan artikel dari Kiai Haji Imaduddin ini, karena beliau sudah mengutip ya keterangan atau statement yang ada di dalam kitab ini, di mana di sini ya beliau itu ketika berbicara mengenai nasab Ba'alawi, di sini
Syekh Muhammad bin Ali Al-Khirib itu menyebutkan ya di halaman 81. Di situ disebutkan al-faslu tsani fi nasabihim al-tahiri syariful jali wa wasfihim az-zaki as-sani al-munif al-ali. Fahadhihi nubzatun fihi nubzatun fihi musalsalatun bikulli wali. Itu pasal yang kedua membahas tentang nasab suci yang mulia, yang jelas, dan sifat mereka yaitu Ba'alawi ya, yang az-zaki yang suci, as-sani yang tinggi, al-muniful al yang luhur, yang tinggi. Nah, kemudian menyebutkan satu nazam, nasabun ka syamsid duha min nurihi wa a'ara badrat tammi minhu raunaqa. Kemudian beliau melanjutkan, wahwa hakikatin, ini adalah satu hakikat. Hakikatu ma asbatahul ulama, ada hakikat dari sesuatu yang ditetapkan oleh para ulama. Wa dawwanahul mu'arrikhun, dan dicatat oleh para sejarawan. Wa qala bihi al-jamul ghafir minal mutaqaddimin al-muttaqin, dan sudah dikatakan oleh segolongan yang banyak dari kalangan ulama-ulama terdahulu yang bertakwa. Nah, artinya di dalam pasal ini Syekh Muhammad bin Ali Al-Khirib itu menyatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kemudian famimman azkurul ana minhum, di antara mereka adalah As-Sayyidul Imam Asy-Syekhul Alimul Allama Asy-Syariful Hasibun Nasib Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Husain Asy-Syahiru bibni Anibah, kitabihil musamma bi Umdatit Talib wa mukhtasariha lahu aidan. Nah, di antaranya para ulama besar yang menyebutkan nasab Ba'alawi ini adalah Imam Ibnu Anibah di dalam kitabnya Umdatul Talib. Dan Umdatul Talib ada dua versi. Ada versi yang mukhtasar atau ringkasan, kemudian ada versi juga yang Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Kubra. Ya. Cuman di situ disebutkan atau dilanjutkan referensinya ya. Maaf. Kemudian musannif melanjutkan fa innahu asbata usulahum, bahwasanya Imam Ibnu Anibah itu menetapkan usul atau leluhur-leluhur dari Bani Alawi. Nah, sehingga penetapan nasab Ba'alawi yang ditetapkan oleh Ibnu Anibah itu hanya terbatas kepada leluhur-leluhurnya, dan sama sekali tidak menyebutkan Ba'alawi itu sendiri. Karena memang ketika kita itu menelaah kitab Umdatul Talib karya Imam Ibnu Anibah, baik di dalam versi Umdatul Talib Al-Kubra dan Umdatul Talib As-Sughra, itu kedua-duanya tidak menyebutkan bahwa Imam Ahmad bin Isa, kalau di Hadramut itu dikenal dengan Imam Al-Muhajir, memiliki putra yang bernama Abdullah. Itu di Umdatul Talib baik yang Sughra atau Kubra. Nah, meskipun di dalam kitab Umdatul Talib itu sendiri ketika menyebutkan Ahmad bin Isa itu tidak ada sematan Al-Muhajir. Nah, sehingga Al-Muhajir itu hanya versi dari Hadramut atau Ba'alawi. Nah, kemudian wa asyara ilal furu'i minhum fi kitabi mukhtasari Umdatul Talib fi nisbati ali abi Talib al-Faqih Afifuddin Abdullah bin Ahmad Ibnu Katsir Al-Hadrami. Nah, kemudian di dalam ringkasannya itu disebutkan oleh Syekh Afifuddin Abdullah bin Ahmad Ibnu Katsir. Nah, kemudian walhasil di sini beliau menyebutkan beberapa nama-nama ya yang menetapkan bahwasanya Abdullah ini merupakan putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, dari beberapa kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab tabaqat ya, generasi-generasi dari ulama, di mana beliau menyebut wa kadza fi kutubit tarikh wa tabaqat, ini di halaman 82. Wa kadza fi kutubit tarikh wa tabaqat min kalami ulama al-Yaman wa masyayikhiha fadzalika indahu masyhurun fi kutubihim wa ijazatihim marqumun mazkurun wa khususan minhum man asar Syekh Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid Al-Muhaddis Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid min Sukkanil Jibal wa Tahaim. Begitu juga kata beliau di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab tabaqat dari ungkapan para ulama-ulama Yaman dan para masyayikhnya, maka hal itu sudah populer di kalangan mereka, baik itu di dalam kitab-kitab mereka atau di dalam ijazah mereka, khususnya yang sezaman dengan Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid Al-Muhaddis Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid. Nah, berarti penyebutan Abdullah itu atau kitab-kitab sejarah yang menyebutkan bahwasanya Abdullah itu adalah
putra dari Ahmad bin Isa, itu ulama-ulama atau para sejarawan yang semasa atau sezaman dengan Syekh Ali bin Muhammad Jadid. Itu ya, berarti sebelumnya itu masih gelap. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pengisbatan nasab ya, pengisbatan nasab. Di halaman 110 itu tentang kesahihan nasab Ba'alawi. Di mana musannif Syekh Muhammad Ali Al-Khirid menyebut, "Tsumma innahum tulibu bi tashihi nisbatihim min akabiri ulama'i tarim radhiyallahu anhum liqaunihim lam yattali'u alaih." Kemudian mereka itu dituntut untuk mentashih nasab mereka. Yang menuntutnya itu para tokoh-tokoh ulama tarim saat itu, lantaran mereka tidak mengetahui apakah nasab Ba'alawi itu benar atau tidak. Nah, maka di sini ada pengutipan dari kitab At-Tuhfatun Nuroniyah, karya dari Abdullah Abdurrahman Bawazir. Kemudian juga ada di dalam kitab Al-Jawhar Syaffaf, karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, dan ini sama-sama di abad ke-9 Hijriah ya. Di mana Abdurrahman Al-Khatib mengatakan, "Lama qadima Ahmad bin Isa Asy-Syarif Sunni Al-Husaini wa man ma'ahu Hadramauta wa da'a nisbat al-musyarrafa ila Fatimah binti Rasul wa dzakara dzalika li ahli Hadramaut." Kala Imam Ahmad bin Isa ini datang bersamaan dengan rombongannya ke Hadramaut, dan beliau mengaku nasab yang mulia kepada Siti Fatimah binti Rasul dan menyebutkan hal itu kepada ahli Hadramaut. I'tarafu lahum bil fadli, mereka mengakui keutamaan kepada Said Ahmad bin Isa. Wa ma ankarun nasab muddatan minaz zaman, dan mereka tidak mengingkari nasab Ahmad bin Isa, ya barangkali keturunannya ya Abdullah ya, dan mereka tidak mengingkari nasab dari Abdullah bin Ahmad bin Isa ya, muddatan minaz zaman, di satu masa. Kemudian summa ba'da dzalika setelah itu, lama halla khalafuhu wa dzurriyyatuhu tarim tulibu bi tahqiqi dzalik. Kemudian setelah itu, ketika datang generasi-generasi yang selanjutnya dan keturunannya ke Tarim, mereka dituntut untuk menetapkan nasabnya. Maka Basar al-Faqihul Awhad wal Alimul Allama al-Mu'tamad wal Imamul Amjad wal Bahrul Mumtad wahidu waqtih wa faridu dahri al-Faqih Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid al-Muhaddits al-Hafidh al-Mujtahid ila al-Basrah wa athbata nasabahum wa haqqaqa syarifa nisbatihim. Dan maka Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid ini, yaitu seorang ahli hadis, seorang hafidz, seorang mujtahid, beliau datang ke Basrah. Nah, Syekh Ali bin Jadid ini wafat pada tahun 620 Hijriah. Beliau pergi ke Basrah dan beliau menetapkan atau asbatan nasabahum, dan Syekh Ali bin Muhammad ini menetapkan nasabnya. Wa haqqaqa syarifan nisbatihim, dan beliau menyatakan nasab mereka itu syarif. Wa asbata ala tahqiqi syarafihim wa uslatihim al-muhammadiyah inda a'immatil basrati wa qudwatiha. Dan beliau menetapkan untuk kebenaran nasab mereka, nasab Ba'alawi maksudnya, dan ketersambungan mereka kepada Nabi Muhammad SAW di sisi imam-imam Basrah dan para qadhi-qadhinya saat itu. Berarti sekitar abad ya akhir dari abad ke-6 Hijriah sampai ke-7 Hijriah itu terdapat penetapan nasab. Artinya Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid ini pergi ke Basrah yang bertujuan untuk menetapkan nasab. Nah, lalu pertanyaannya, jika Ahmad bin Isa ini memiliki 3 putra yang bertempat tinggal di Basrah, kenapa tidak datang kepada 3 saudaranya langsung, yaitu Muhammad atau Ali atau Husain, tetapi malah meminta pengisbatan nasab itu kepada para ulama yang ada di Basrah dan para qadhi-qadhinya. Kan? Wa asyhadu ala isbatil a'immah wal qudah syuhudan katsirah. Itu satu iskal gitu ya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ya, dengan judul dari artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Imad ini, apakah benar bahwasanya nasab Ba'alawi itu diisbatnya atau pengisbatan nasab itu melalui mimpi-mimpi? Oke, sebelum ke sana saya akan sedikit membahas mengenai apakah mimpi itu bisa
menjadi sebuah hujah, bisa menjadi sebuah argumentasi untuk menetapkan sesuatu. Nah, kalau kita itu berbicara mengenai hujah yang bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai argumentasi, nah, saya akan sedikit membahas tentang hal ini dari sudut pandang usul fikih. Di mana menurut usul fikih, kita bawa Yatul Usul ya, Yatul Usul, karya dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau menyebutkan, masalatun al-asahu anal ilham wa huwa ma yatma'innu lahul as-sadru yakhtassu bihillahu ba'da asfiyaihi ghairu hujjatin min ghairi ma'sum. Di mana ilham yang merupakan sesuatu yang dada ini merasa tenang, yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang khusus atau orang-orang pilihan, itu bukanlah hujah dari selain orang yang maksum. Nah, itu menurut pandangan usul fikih gitu ya. Artinya ilham itu bukanlah hujah menurut ahli fikih. Ilham itu tidak bisa menjadi sebuah hujah, tidak bisa menjadi sebuah argumentasi untuk menetapkan sesuatu. Sehingga ketika seseorang diberi ilham, informasi gaib bahwa fulan bersambung dengan fulan, itu tidak bisa menjadi sebuah hujah. Nah, apalagi dengan mimpi gitu kan. Nah, dan mimpi itu juga salah satu bagian dari ilham, itulah kurang lebihnya. Nah, sehingga mari kita simak beberapa kisah-kisah gitu ya. Di halaman 115, di mana di situ seolah-olah pengisbatan nasabnya itu melalui mimpi. Oke, ini di halaman 115. Ala badu ali abi alawi, sebagian Ba'alawi mengatakan kharajna min Qaidun. Kami keluar dari Qaidun, nama salah satu tempat ya di sana. Wajina hazairina asy-syaikh Sa'id bin Isa nafa'allahu bihi. Kami keluar dari Qaidun dan kami mendatanginya untuk mengunjungi Syekh Sa'id bin Isa. Famararna bi tariq wa laqaina rajulan min ahli Daw'an. Kami melewati jalan dan kami bertemu dengan seorang laki-laki dari penduduk Daw'an. Yu'allimu sibyana al-Qur'an al-Karim, di mana dia itu mengajari Al-Qur'an, mengajari pembacaan Al-Quran kepada anak-anak. Fasa'alana an nisbatina. Maka dia itu bertanya kepada kami tentang nasab kami. Maka kami beritahu dia. Faqala lana, maka laki-laki itu mengatakan kepada kami, al-barihah semalam, ra'aitu fin naumi Fatimah al-Batul taqulu li, saya bermimpi bertemu dengan Siti Fatimah, di mana beliau berkata, ghadan yakdumu alaika isnani min waladi, besok itu akan datang kepadamu 2 orang dari anakku. Falamma ra'ainahu akhbarnahu ba'da an hakalana birru'ya baka min syiddatil farah. Maka tatkala kami melihatnya dan kami beritahu kepada dirinya, setelah dia menceritakan kepada kami tentang mimpinya, dia menangis lantaran sangat bahagia, sangat gembira dengan informasi atau dengan mimpi tersebut. Jadi sampai ke mimpi-mimpi gitu. Lantaran ada seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, kemudian didatangi oleh 2 orang dari Ba'alawi, kemudian bertanya apakah nasabnya bersambung kepada Rasulullah atau tidak. Dijawab iya. Nah, kemudian diperkuat dengan mimpi itu. Ini satu contoh gitu ya. Nah, dan tentu ini bukanlah satu dalil atau hujah yang bisa menjadi sebuah argumentasi dalam kebenaran nasab seseorang. Itu ya. Kemudian kisah yang kedua. Kultu, dan ini ungkapan dari musannif ya. Akhbarani Syekh Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Fadl Balhaj. Ini merupakan musannif dari kitab Muqaddimah Al-Hadrumiyah tadi, yang kemudian disyarahi oleh Syekh Ibnu Hajar Minhajul Qawim, kemudian Syekh Muhammad Said Ba'ishan dalam kitabnya Bishrul Karim ya. Di mana Syekh Abdullah bin Abdurrahman ini, beliau annahu dakhala alaihi rajulun min ali Abi Alawi. Ada seorang laki-laki dari Ba'alawi datang kepada beliau. Wa huwa bi Aden. Dan beliau di Aden. Wa Syekhu Al-Faqih As-Sakhi Umar bin Abdurrahman As-Sakin bil Hamra Al-Maghrib bi Ta'is. Qala wa safahahu wa safahani. Kemudian dia itu, laki-laki dari Ba'alawi itu bersalaman denganku dan bersalaman dengan Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Hamra itu. Falam ahtafil bihi. Maka saya itu tidak merasa bahagia atau senang. Dikaunihi fi ghairi zayyis sadah, lantaran dia itu bukan atau secara
pakaian gitu ya, itu tidak seperti pakaiannya para Ba'alawi. Walau idza kalibasun aswad alaihi sya'run katsir falam a'rifhu. Dan ketika itu laki-laki yang datang itu dia memakai baju yang hitam, kemudian rambutnya berantakan ya. Dan saya nggak tahu bahwa dia itu Ba'alawi. Kalau maka nama sa'atil kalailah, maka tatkala datang malam hari, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm wa huwa dakhilun alayya fil masjid alladhi wajadani fihi. Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidur, dan beliau datang kepadaku di masjid ya. Kemudian saya berdiri lantaran Rasulullah datang untuk dan saya berdiri untuk musafahah, untuk salaman kepada Rasulullah. Fa'arada anni, kemudian Rasulullah berpaling, nggak mau. Walam yusafihni, dan dia itu tidak mau bersalaman denganku. Rasulullah tidak mau bersalaman denganku. Wa kharaja min dzalikal masjid, dan Rasulullah justru keluar dari masjid. Fa kharajtu fi atharihi fatabi'tuhu, maka saya itu keluar setelah Rasul dan saya mengikutinya. Falam yaltafit ilayya, maka Rasul itu tidak mau sama sekali untuk menoleh kepadaku. Falamma wasala masjidal madrasati bi'adan iltafata ilayya qailan, maka tatkala Rasul itu sampai ke masjid madrasah di Adan ya, di salah satu kota di Hadramut, iltafata ilayya, beliau menoleh kepadaku, qailan seraya berkata, yadkhulu alaika waladi falam tadhhar al-bashashatu fi wajhihi. Ada anakku yang masuk kepadamu, yang datang kepadamu, tapi dia itu tidak dalam keadaan yang gembira terlihat di mukanya. Wasafahani, kemudian Rasul mau untuk bersalaman denganku. Wadzalika, dan maunya Rasulullah bersalaman denganku itu ba'da taqri'i wal i'radi wal itab, setelah Rasulullah itu marah, berpaling, dan menegur diriku ya. Nah, dan kisah ini pun juga sama, di mana Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini, beliau seringkali mimpi dengan Rasulullah. Kemudian pada suatu hari ketika beliau itu ke Aden, salah satu kota di Hadramut, dan beliau bersama dengan Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Hamra, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki Ba'alawi ya, yang bersalaman dengan beliau, tapi beliau itu tidak mau untuk ya, tidak mengungkapkan rasa kegembiraan kepada Ba'alawi tadi, lantaran Ba'alawi tersebut tidak menggunakan pakaian yang secara umum dipakai oleh Ba'alawi yang lain. Nah, setelah itu ketika malam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini mimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Rasul, dan posisinya di masjid, dan ketika Rasul itu masuk ke dalam masjid dan melihat beliau ini, Syekh Abdullah Bafadl itu tidak mau melihat satu, Rasulullah berpaling. Kemudian ketika ditanya pun diam. Lalu setelah itu keluar, ya kan? Dan setelah itu pada akhirnya bertemu di satu tempat. Dan Rasulullah mengatakan kepada dirinya, engkau itu tidak memperlihatkan muka yang bahagia di depan anakku, katanya. Nah, lalu setelah itu Rasulullah baru mau untuk bersalaman dengan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Nah, ini adalah dua kisah gitu. Ada dua kisah di mana dua kisah ini menunjukkan bahwa secara mimpi sekalipun nasab Ba'alawi itu diakui oleh Siti Fatimah, ya kan? Juga diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun ya pada hakikatnya tidak bisa dua hal ini dijadikan sebagai sebuah hujah akan kesahihan dari sebuah nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang menjadi problematika gitu ya, dimana hal-hal yang seperti ini seharusnya tidak perlu diangkat-angkat. Artinya hal ini tidak bisa menjadi dalil untuk kesahihan sebuah nasab. Kemudian juga kalau melihat dari keterangan tadi yang sebelumnya ya, bahwasanya keterkenalan atau popularitas dari kesahihan nasab itu semenjak dari masanya Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid, dan itu beliau wafat pada tahun 620. Nah, hanya saja di tahun-tahun sebelumnya itu pun tidak disebutkan, dan itu pun yang menyebutkan nasab Ba'alawi itu pun dari para sejarawan, kemudian para ulama-ulama ya, khususnya dari Yaman. Adapun di luar Yaman itu tidak atau belum diketemukan sebelum abad-abad itu ya. Ya misalnya ketika kita ini membahas tentang atau menelaah kitab Abnaul Imam, mana itu fi Misr wa Syam, karya dari Imam Ibnu Toba. Ya meskipun di sana tertulis wafat dari Ibnu Toba itu pada tahun 400 sekian ya, artinya abad ke-5 Hijriah.
Tetapi jika kita ini melihat isinya, ternyata memang tidak bisa dibenarkan bahwa kitab itu ditulis pada abad 5 Hijriah. Lantaran kitab tersebut itu mengutip pendapat dari Imam Ibnu Anibah di dalam kitabnya Umdatul Thalib, sementara kitab Umdatul Thalib itu sendiri adalah kitab yang disusun pada pada abad ke-9 Hijriah. Nah, sehingga hal ini ya perlu adanya data-data yang primer, terutama di abad-abad awal, ya di abad ke-4 Hijriah, abad ke-5 Hijriah, dan abad ke-6 Hijriah, abad ke-7 Hijriah, itu ya. Lantaran apa? Lantaran belum adanya konfirmasi bahwa Abdullah ini memang benar-benar merupakan putra dari Ahmad bin Isa. Dan di sisi lain juga tadi Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid, kedatangan beliau ke Basrah itu untuk mengisbatkan nasab, kenapa tidak datang kepada saudara-saudara dari Abdullah itu sendiri? Artinya, kenapa tidak datang kepada keluarga keturunan dari Muhammad bin Ahmad bin Isa, Ali bin Muhammad bin Isa, atau Husain bin Ahmad bin Isa, tapi justru datang kepada ulama-ulamanya. Dan di sisi lain juga, tadi bahwasanya dua kisah mimpi itu, ya, tadi tidak bisa menjadi sebuah dalil, tidak bisa menjadi sebuah hujah untuk membuktikan kebenaran sebuah nasab. Itu ya. Saya rasa ini bisa menambahkan ya, bisa menambahkan dari artikelnya Kiai Haji Imaduddin tentang artikel beliau ini, dan ternyata kitab Al-Ghurrar itu banyak hal-hal yang sifatnya apa ya, sifatnya ghaib atau sering mengutip hal-hal yang sifatnya mimpi, dan mimpi itu tidak bisa menjadi sebuah hujah seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Demikian para pemirsa, para netizen yang dapat saya sampaikan pada konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.